Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Oktaviani, mau bikin cemilan kue basah, kue jajanan pasar yang cantik banget tampilannya dan rasanya enak banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama siapin mangkok, kemudian masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan gula pasir kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau setara dengan 15 gram. Setengah sendok teh garam, dan pecahkan juga 1 butir telur. Nah, setelah itu di sini aku sudah siapkan santan cair kurang lebih takarannya 200 ml. Ini boleh diganti dengan susu UHT ya, teman-teman. Tapi kalau pakai santan, dia tuh lebih terasa gurihnya dan juga khas kue basahnya itu terasa sekali. Kemudian ini akan kita aduk dulu dan santannya tadi aku masukkan 2 tahap ya, teman-teman, supaya nanti lebih mudah proses pengadukannya dan juga meminimalisir adanya gerindilan-gerindilan tepung terigu. Nah, kalau adonannya sudah licin, halus, tidak terlihat lagi ada yang bergumpal, masukin sisa santannya tadi dan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri ini adonannya benar-benar halus, tidak ada lagi yang bergumpal terigunya, jadi kita nggak perlu saring. Tapi kalau misalnya teman-teman susah ngaduknya terus masih ada yang bergumpal, boleh disaring nantinya ya. Dan kita masukkan juga 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Nah, di sini aku mau bikin temanya merah putih, jadi aku masukkan pewarna warna merah cabai. Kalau mau ganti dengan warna lain atau pakai pasta yang lain itu boleh ya teman-teman, terserah teman-teman aja. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan di sini aku lupa masukin satu bahan, yaitu vanila pasta. Kita masukin setengah sendok teh, diaduk lagi sampai tercampur rata. Udah gitu aja cara bikin kulitnya, gampang banget ya. Nah, sekarang kita akan proses bikin kulitnya. Di sini aku siapkan cetakan bulat yang pakai 7 lubang. Kemudian kita olesi permukaan teflon kecil-kecilnya ini dengan menggunakan margarin atau boleh menggunakan minyak sayur. Diolesi secara merata supaya nanti tidak lengket ya teman-teman. Kemudian kita nyalakan di api yang paling kecil. Nah, sebelum panas banget loyangnya, langsung aja kita tuang sampai agak penuh supaya nanti mangkoknya itu tinggi ya. Kita masukkan di sini 7 lubangnya aku masukkan. Kemudian kalau di bagian pinggir-pinggirnya sudah terbentuk lapisan atau sudah terbentuk kulit, langsung aja kita ambil adonan yang masih cair di bagian tengah dengan menggunakan sendok, atau kalau misalnya mau lebih praktis, teman-teman bisa juga menggunakan suntikan yang aku beli di apotik seperti ini. Kalau bisa sih diameternya yang lebih besar ya teman-teman. Kalau ini aku pakainya yang kecil jadi masih agak repot sedikit. Nah, setelah itu kita akan ambil cairan yang masih ada di tengah. Jangan terlalu tipis, tapi juga jangan terlalu tebal supaya nanti hasilnya itu bisa lebih cantik, teman-teman. Kalau misalnya adonannya nanti terlalu tipis bagian pinggir dan bagian bawahnya, itu membuat adonan kuehnya, kue lumpurnya nanti kalau sudah jadi itu tidak kokoh dan meleot-meleot. Tapi kalau kita pas banget bikin adonannya, insya Allah itu akan kokoh ya. Nah, ini aku contohin kalau misalnya teman-teman menggunakan sendok, diambil bagian tengahnya. Kemudian setelah itu kita akan masak kurang lebih sekitar 5-7 menit menggunakan api yang paling kecil sampai nanti kuehnya ini matang. Kalau sudah matang, tinggal diangkat aja. Seperti ini hasilnya. Tandanya udah matang itu di bagian permukaannya, kalau ditekan udah nggak lengket dan juga sudah mengelupas bagian pinggir-pinggirnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kulitnya udah jadi. Sekarang kita bikin isian flannya. Di sini aku sudah siapkan 250 ml santan dan 25 gram tepung maizena. Air santannya tadi aku masukkan ke dalam mangkuk tepung maizena untuk melarutkan maizenanya ya. Kita aduk dulu supaya nanti maizenanya ini bisa larut. Kalau sudah, sisa dari santannya tadi yang kita masukkan ke dalam panci ditambahkan dengan 65 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kemudian aku juga menambahkan vanila pasta kurang lebih setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian kita akan masak larutan ini sampai nanti santannya sedikit mendidih, di bagian pinggir-pinggirnya sudah ada gelembung-gelembung gitu. Tapi terus diaduk supaya nanti santannya tidak pecah ya teman-teman.
Nah, ketika santannya sudah mendidih, kita masukkan larutan maizenanya. Jangan lupa diaduk dulu supaya tidak ada endapan di bawahnya. Kemudian masukkan ke dalam panci dan terus diaduk-aduk teman-teman. Nah, video ini nggak aku skip sama sekali ya teman-teman. Jadi, kita akan terus aduk. Ini dimasak menggunakan api kecil supaya dia tidak gosong bagian bawahnya dan tidak menggumpal di dalamnya. Sampai dia sudah meletup-letup seperti ini, sudah mulai mengental. Matikan kompornya, langsung diangkat. Jangan terlalu kental banget supaya nanti bisa tetap cantik ketika kita tuang ke dalam mangkuk yang tadi kita buat ya. Dalam keadaan vla ini masih sangat panas, langsung aja kita tuang ke dalam mangkuk merah yang tadi sudah kita buat. Kenapa harus panas-panas banget? Supaya nanti vla ini masih bisa dibentuk dan masih bisa mulus di bagian atasnya. Kalau dia sudah dingin, itu susah untuk dituang dan bentuknya nggak cantik sama sekali ya teman-teman. Jadi kita tuang dalam keadaan vla masih sangat panas. Ini tadi aku pindah dulu ke gelas takar supaya dia lebih mudah ketika menuang, tapi boleh juga disendok satu-satu gitu ya. Nah, untuk merapikan bagian vlanya di sini aku pakai sendok sedikit, ditekan-tekan seperti ini supaya dia bisa rata sampai bagian pinggirnya. Kemudian aku hentakkan beberapa kali sampai vlanya nanti terlihat lebih rapi ya teman-teman. Kemudian untuk mempercantik tampilannya di sini aku menggunakan selai stroberi, diberikan di atas dengan bentuk titik seperti ini, agak banyak supaya lebih kelihatan cantik. Dan untuk mempermanis tampilannya di sini aku menambahkan potongan daun pandan. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, kue lumpur lapindo merah putih yang hasilnya cantik banget dan juga rasanya ini enak banget teman-teman. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 11 pieces. Seperti yang teman-teman lihat, ini tampilannya cantik banget, warnanya juga merah menyala ya teman-teman. Nah, ini adalah jajanan tradisional di beberapa tempat. Kalau dilihat dari dekat, seperti ini tampilannya, super cantik ya teman-teman. Simple tapi manis gitu tampilannya. Dan rasanya itu enak banget, manisnya juga pas, terus creamy, gurih dari santannya itu enak banget teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti santannya dengan susu HT, boleh banget, tinggal nanti disesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Nah, kalau misalnya untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya dengan menggunakan mika kotak seperti ini. Tinggal dimasukkan aja ke dalamnya, terus ditambahin dengan stiker cantik supaya nanti menambah nilai jualnya. Nah, kan cantik banget teman-teman hasilnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.